Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami
mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket, Pak. Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya PDI bukan anggota dewan soalnya. Oh. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu itu. Saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman
yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Capres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana, Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau cukup ya. Itu juga diminta dari presiden dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Masih bersama saya David Silahoy. Pemirsa, usai resmi diumumkan oleh KPU sebagai presiden terpilih 2024-2029, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga
pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan Saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Ya, dan pemirsa, sebelumnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran.
Ya, Anies tiba di kantor KPU bersama dengan Muhaimin Iskandar. Kedatangan Anies dan Muhaimin sebagai undangan KPU dalam penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Anies mengatakan kehadirannya bersama Muhaimin sebagai bentuk penghormatan terhadap proses pemilihan umum yang telah berjalan. Di dalam kantor KPU, Prabowo Subianto dan Gibran juga bersalaman dan memeluk Anies Muhaimin. Kami hadir karena kami ingin menghormati proses bernegara yang berjalan. Dan proses bernegara telah tuntas tadi. Tapi kami juga mengingatkan bahwa catatan-catatan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh dilupakan dan itu harus dilaksanakan. Banyak catatan-catatan dari sana yang itu merupakan salah satu kunci untuk perbaikan mutu demokrasi kita ke depan. Berbagai macam penyimpangan yang muncul di dalam MK harus menjadi perhatian untuk kita koreksi bersama-sama. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada orang-orang berintegritas yang menyelenggarakan pemilu. Kepada mereka yang berintegritas kami sampaikan terima kasih. Dan kepada semua yang sudah bekerja, yang berjuang dengan sebaik-baiknya, berjuang dengan semulia-mulianya. Pada mereka kami sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kita akhiri proses konstitusi ini dengan mengikuti prosesi di KPU tadi. Cukup. Mas Anies tadi setelah penyerahan SK penetapan tadi terlihat tersenyum seperti berat sekali Biasa aja. Nggak ada yang khusus tadi kita dibicarakan juga. Tadi sempat disinggung soal senyumannya terlihat berat nih Pak Anies sama Pak Prabowo. Kalau itu tanyakan ke beliau kan beliau yang ngalamin. Kalau kita kan biasa-biasa aja. Tugas kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk masa pemerintahan yang akan datang. Dengan demikian seluruh proses Pilpres sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mensukseskan program perjuangan Amin. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Enggak itu. Enggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket, Pak? Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya PDI... bukan anggota Dewan soalnya. Oh. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mahfud juga memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya ke acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih di KPU. Ya ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak
tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Ya, Presiden Joko Widodo akan menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini kepada pemerintah yang akan datang. Dan Presiden Jokowi menambahkan proses tersebut akan dilakukan apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih meminta rujukan atau bantuan dari pemerintahan sebelumnya. Tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana, Pak? Mempersiapkan transisinya. Nanti gimana, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau cukup ya. Itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden. Nama Presiden RI terpilih Prabowo Subianto selain dikenal sebagai tokoh politik tanah air juga dikenal sebagai tokoh militer. Sementara itu Wakil Presiden terpilih RI Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana yang kini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Dan berikut profil Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI 2024-2029. Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Prabowo banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri, termasuk mengenyam pendidikan di Malaysia, Swiss hingga Inggris. Prabowo kemudian masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dalam karir politiknya atau karir militernya maksud kami, Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sementara di bidang politik, Prabowo mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sederet tanda kehormatan pernah didapatkan Prabowo selama menjalani karir sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Gibran Rakabuming Raka saat ini berusia 36 tahun. Gibran dilahirkan di Solo pada 1 Oktober 1987. Gibran telah menyelesaikan pendidikannya di 2 universitas sekaligus pada tahun 2010, yaitu di University of Technology in Sydney dan Management Development Institute of Singapore. Gibran mengawali karir politiknya sebagai wali kota Solo pada tahun 2021. Selain menjadi wali kota, Gibran juga telah merintis sejumlah bisnis, salah satunya adalah bisnis catering Chili Peri. Gibran juga dikenal cukup aktif di media sosial. Pengikutnya di 4 media sosial terbesar di Indonesia mencapai miliaran. Jumlah pengikut Gibran terus bertambah sejak maju sebagai calon wakil presiden.